Nah, bagi netizen atau penonton yang masih bertanya-tanya nih mengenai Sabta Nawasena itu, nah Sabta Nawasena itu berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Sabta ini berarti 7 dan Nawasena itu berarti masa depan yang cerah dengan penuh harapan dengan membaca atau membuka jendela dan wawasan dunia. Kali ini kami akan membahas mengenai dinamika prospek lulusan pendidikan masyarakat. Sebelumnya, saya izinkan perkenalan terlebih dahulu. Saya Hesti Wandasari sebagai MC pada podcast Sabta Nawasena ini, dan ini partner saya. Ada Arsy Rahma, kemudian yang satu lagi ada Muhammad Kamal Ardiansyah. Nah, dengan narasumber kita kali ini yang muda, bertalenta, yaitu Hendra Yuda Pratama sebagai mahasiswa lulusan terbaik Universitas Siliwangi Prodi Pendidikan Masyarakat tahun 2022. Mungkin langsung saja kita serahkan kepada partner kita untuk mewawancarai narasumber. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk bertanya-tanya kepada narasumber kita. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian juga? Alhamdulillah baik ya. Juga ya. Setelah lulus dari Universitas Siliwangi itu, kesibukan apa aja? Setelah lulus dari kampus, ada beberapa kegiatan yang mungkin saya laksanakan. Ada di lembaga kursus Wita, kemudian ada juga di Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. Ada juga di kegiatan-kegiatan lainnya di Taman Baca Masyarakat di Perum di sana, dan juga aktif mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang memang itu diskusi-diskusi mengenai perkembangan pendidikan, khususnya bagi kepentingan diri pribadi. Karena kan dulu ketika mahasiswa mengikuti program IMAKIPSIA, Ikatan Mahasiswa Keguruan seluruh Indonesia, jadi ketika kita kebingungan dengan apa yang harus dilakukan, mungkin kita bisa juga menuangkan ide, gagasan, dan bahkan keinginan dalam sebuah tulisan atau apapun, sehingga mungkin nanti bisa didengar ataupun mungkin teraspirasikan, sehingga nanti bisa mempermudah kita untuk mendapatkan akses pada pekerjaan. Karena kan meskipun kita banyak kegiatan, tapi pasti kita memiliki keinginan untuk berkegiatan yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan kemampuan dan juga kompetensi, baik itu formal maupun non formal. Kalau untuk yang non formalnya mungkin di lembaga kursus dan lain sebagainya, tapi mungkin yang dimaksud dengan formal itu lebih kepada kita menjadi pegawai tetap sebuah perusahaan, sebuah instansi atau hal apapun. Nah, jadi kegiatan pasca lulus yaitu sedang mencari atau bahkan mungkin mencari peluang untuk masuk ke instansi dan menjadi pegawai yang syukur-syukur ASN, atau kalau tidak mungkin kita bisa menjadi pegawai tetap begitu. Mungkin pas setelah lulus kuliah itu Ayuda ini sangat sibuk ya, bisa dikatakan sangat sibuk ya. Karena memang kalau tidak sibuk nanti kita disibukkan dengan kebutuhan Ya. Nah, karena kan kebutuhan pasca kampus pasti banyak, ada hal-hal juga yang harus dibiayai selain diri sendiri, juga mungkin ada orang lain juga yang harus kita biayai, ada istri, anak dan sebagainya kalau mungkin yang sudah menikah gitu ya. Kemudian kita menyibukkan diri juga dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri, mengimplementasikan ilmu yang telah kita dapatkan pasca di kampus. Jadi agar kita bisa hidup produktif dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berikhtiar melalui pekerjaan dan berdoa agar kita bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Sangat bagus. Semoga saya juga itu setelah lulus dari Permas itu, semoga ada kegiatan yang bisa menambah wawasan itu. Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Oh iya boleh. Mungkin pertanyaan dari saya mewakili penonton yang ada di rumah. Yang pertama yaitu
di luar sana itu ada beberapa pandangan itu terhadap pendidikan masyarakat tersebut. Ya. Ada yang memandang sebelah mata, terus juga ada yang sangat mendukung gitu lah jurusan pendidikan masyarakat tersebut. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana perspektif A terhadap pendapat tersebut. Ya. Untuk pendapat-pendapat atau orang-orang yang memandang sebelah mata, mungkin itu sebuah istilah saja, karena sebenarnya mereka melihat dengan kedua matanya. Mungkin untuk orang yang mohon maaf memiliki satu mata, mungkin dengan satu mata gitu ya. Nah, tapi kenapa ada istilah seperti itu? Karena mungkin itu kembali lagi pada paradigma pemikiran masyarakat tentang pendidikan masyarakat itu sendiri, yang sebelumnya adalah pendidikan non formal, informal, PNFI, kemudian sebelumnya lagi adalah pendidikan luar sekolah. Jadi dulu saya masuk Unsil itu daftar sebagai pendidikan luar sekolah, kemudian belajar karena di SK Kemendikbudnya itu adalah pendidikan non formal informal, berarti selama pembelajaran melaksanakan pendidikan PNFI, dan setelah lulus kemudian ada pendidikan masyarakat. Jadi satu kali ngampus 3 jurusan ya yang kita lakoni lah seperti itu, meskipun intinya sama. Nah, yang menjadi pertanyaan dari kita semua juga mungkin sebagai alumni jurusan pendidikan masyarakat, bahkan juga para mahasiswa yang sedang kuliah di jurusan pendidikan masyarakat, bertanya juga kenapa jurusan kita itu dipandang sebelah mata, ada yang memandang sebelah mata dan sebagainya. Nah, pandangan sebelah mata ataupun keseluruhan mata mungkin itu adalah sebuah istilah bahwasanya jurusan kita itu memiliki perbedaan. Nah, di mana perbedaan-perbedaan itu pun bisa dilihat dari beberapa kelajiman. Kita kan ada pada satu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, di mana identik FKIP itu dengan pendidikannya begitu. Nah, salah satu contoh realnya ketika jurusan lain mungkin dari 11 jurusan yang ada di FKIP itu hanya jurusan Penmas yang tidak dapat melaksanakan PPG yang dilaksanakan oleh FKIP sebagai penanggung jawab program yang ada di Satuan Universitas Siliwangi. Nah, dari hal sana pun kan kita memiliki perbedaan. Kita kan ada dalam ranah pendidikan, tapi kenapa tidak bisa melaksanakan PPG tersebut atau pendidikan profesi guru? Karena memang kita tidak berjalan dalam keguruan, khususnya dalam satuan formal sekolah begitu. Kita punya jawaban tentang kenapa kita tidak bisa ikut dan sebagainya. Tapi kan masyarakat umum, masyarakat awam, mahasiswa awam bertanya-tanya, eta teh jurusan teh di FKIP, tapi ngan jurusan eta unggul anu teu luar PPG. Nah, mungkin itu yang menyebabkan orang-orang itu menjadi sebelah mata, karena dua matanya itu terfokus pada jurusan-jurusan yang lain. Karena walau bagaimanapun kita juga harus mengerti tentang psikologi lingkungan. Lingkungan itu dia akan memiliki indikator penilaian itu sesuai dengan hal-hal yang umum. Contohnya misalkan saya di kancing teh 10 kancing, anu buka teh hiji, tak orang teh bakal fokus kan hiji. Jadi seolah-olah ada dikotomi bahwasanya pendidikan masyarakat itu memiliki spesialisasi yang berbeda begitu. Jadi kalau dalam keluarga mungkin namanya teh rada kurang diperhatikan begitu. Tapi kan padahal diperhatikan atau tidak itu tergantung kepada kita sebagai masyarakat, pendidikan masyarakat itu sendiri. Apakah kita itu mau untuk menonjolkan diri? Kita kan kemarin patut diapresiasi bahwasanya kita itu adalah salah satu jurusan pertama yang mendapatkan akreditasi unggul di Universitas Siliwangi ya. Jadi selain ada perbedaan-perbedaan yang mungkin agak berbeda dari yang lain, kita juga bisa mengambil perbedaan dari sisi hal yang positif. Kita bisa menjadi pelopor akreditasi unggul pertama khususnya di FKIP dan umumnya di Universitas Siliwangi. Nah, sehingga bagi adik-adik ataupun para mahasiswa lain di jurusan pendidikan masyarakat, abaikan saja yang memandang kita sebelah mata, yang merendahkan kita dengan cacian dan sebagainya, karena sesungguhnya yang mengatur nasib dan milik kita itu bukan jurusan, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Nah mungkin syariatnya kita belajar dan berpendidikan di jurusan ini, maka hakikatnya nanti Allah yang akan menentukan. Tinggal seberapa keras dan seberapa kuat kita bertahan menghadapi cacian, ejekan dari mereka, maka kita akan menjadi unggul dan menjadi pemenang dalam sebuah kehidupan. Begitu, jadi kita abaikan saja. Jadi kenapa ada bahasa-bahasa Penmas dipandang sebelah mata? Ya karena dalam beberapa hal tadi ada perbedaan-perbedaan dengan jurusan yang lainnya seperti itu. Mungkin itu pendapatnya tentang kenapa kita dipandang sebelah mata. Baik, terima kasih ya. Jadi bila ada yang memandang sebelah mata terhadap jurusan pendidikan masyarakat tersebut, kita itu jangan berkecil hati lah, harus jadikan motivasi buat tonjolkan apa yang jurusan kita bisa supaya menjadi jurusan yang bagus ke depannya lagi ya. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana peluang dan tantangan prospek kerja lulusan pendidikan masyarakat? Ya, untuk peluang kerja dan juga prospeknya itu mungkin sudah dituangkan dalam profil lulusan pendidikan masyarakat. Tinggal kita memberikan asumsi secara objektif mungkinnya, karena ini pertanyaan wawancara, subjektif dari saya selaku lulusan dari jurusan pendidikan masyarakat dan juga melihat teman-teman seperjuangan bahkan yang sebelum-sebelumnya mengenai prospek lulusan itu kita bagus, dalam artian kita memiliki filosofi pendidikan luar sekolah itu sangat luas. Kita bisa berada di berbagai instansi, baik dinas maupun di perkantoran maupun di kelurahan dan sebagainya. Karena memang kita memiliki rumpun keilmuan sosial sehingga dalam ranah apapun kita bisa masuk. Nah, yang menjadi kendalanya itu mungkin karena tidak adanya spesifikasi keilmuan dalam setiap rekrutmen, khususnya dalam pekerjaan formal, misalkan di instansi pendidikan yang harus diluluskan atau yang harus memiliki kualifikasi S1 pendidikan masyarakat, kemudian yang harus memiliki kualifikasi S1 pendidikan non formal. Dalam rekrutmen pekerjaan itu memang masih jarang. Nah, sehingga peluang untuk kerjanya juga mungkin agak jarang ketika kita ingin menyamakan dengan jurusan yang lain. Saya kembali ke jurusan yang lain karena jurusan yang lain itu menjadi tolak ukur termudah dalam mengukur sebuah kelajiman penilaian dari pendidikan masyarakat. Jadi misalkan dia ada jurusan matematika. Kalau jurusan matematika ketika dia mau menjadi seorang ASN atau P3K, dia bisa menjalur ke sekolah-sekolah dengan kualifikasi misalkan guru matematika strata 1 atau strata 2 misalkan. Nah, kalau jurusan pendidikan masyarakat masih jarang. Misalkan ada ketika itu P3K untuk tenaga teknis di untuk guru pamong, untuk menjadi guru pamong di satu kota misalkan. Nah, itu kuotanya hanya satu dan hanya satu komponen guru pamong saja, tidak ada untuk komponen-komponen yang lainnya. Nah, jadi untuk prospek kerjanya secara umum sangat luas. Kemudian kalau dispesifikkan secara teknis memang sempit karena memang kita biasa kalau yang luas itu dia akan lebih sulit untuk diterima dalam sebuah kelompok, karena biasanya kalau jurusan yang lain itu kan biologi ada kelompoknya, MGMP biologi misalkan, kemudian matematika ada MGMP matematika. Nah, kita juga ada mungkin pendidikan non formal ada di Banpaud, kemudian ada di juga Persatuan Guru Pamong, kemudian instruktur dan sebagainya. Tapi kan untuk menuju ke sana itu perlu proses. Dalam artian perlu bekerja dulu, perlu masuk dulu dalam satuan instansi, baru kita bisa bergabung dengan mereka. Nah, sedangkan untuk para lulusan yang fresh graduate, mereka baru lulus, mereka kan dalam artian belum memiliki ikatan keluarga dengan profesinya. Nah, sehingga dia belum bisa untuk
mengakui bahwasannya saya ini berprofesi sebagai instruktur misalkan. Tapi instrukturnya di mana kan dia harus jelas, artinya dia harus masuk dulu pada instansi tertentu agar dia bisa memiliki sebuah ikatan profesi atau pekerjaan. Nah kemudian pertanyaan itu juga sering muncul dari tahun ke tahun mengenai prospek, kemudian dari hal yang umum sampai dengan yang khusus, dan setiap tahun juga jawaban pertanyaan itu tidak mengalami perkembangan atau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah sehingga hal tersebut dari tahun ke tahun menjadi sebuah pertanyaan yang tidak dapat terurai secara sempurna dan menjadi sebuah memori yang nanti terpecahkan sendiri oleh para mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat pasca lulus nanti. Ketika dia sudah lulus 3 tahun, 2 tahun, maka dia akan menemukan mengenai keseluruhan jawaban dari yang ia pertanyakan ketika di semester 7, ketika ia di semester 6 mengenai apa sih prospek lulusan dari jurusanku, apa sih keilmuan yang dapat aku implementasikan dalam dunia kerja nanti. Nah itu nanti ketika kuliah hanya akan terjawab mungkin 90%, 95, 80. Nah nanti sisanya dia akan mendapatkan setelah lulus, karena biasanya ada perbedaan antara pasca kampus dengan sebelum ketika di kampus begitu. Jadi untuk prospeknya disimpulkan sangat luas dan sangat bagus karena dia bisa berada dalam beberapa instansi, tapi sisi kurang bagusnya karena belum terspesifikasi sehingga sulit untuk untuk menentukan persaingan. Kalau guru matematika dia bersaing dengan teman-teman matematikanya, kalau kita bersaing dengan yang lain karena kita masuk pada ranah yang umum. Ketika ada perusahaan membuka lulusan semua jurusan, nah kita bisa masuk begitu. Jadi begitu untuk lulusannya. Baik, terima kasih ya. Jadi peluang prospek kerja lulusan pendidikan itu sangat luas ya. Tapi dalam teknisnya itu sempit kalau dibandingkan dengan jurusan yang lain. Kalau jurusan matematika misalnya kan tadi kata bersaing itu dengan teman-teman matematika saja. Nah kalau pendidikan masyarakat itu umum jadi ke yang lain. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke sebagai instruktur pengelola LKP, bagaimana sih Ayuda melihat warga belajar yang telah lulus uji kompetensi, apakah sertifikat yang didapat berpengaruh gitu terhadap berapa persen sertifikat tersebut memberi pengaruh? Ya, untuk berpengaruh atau tidak itu secara umum berpengaruh. Nah, tingkatan dari berpengaruh, sangat berpengaruh banget misalkan, itu tergantung dari orang pengguna sertifikat tersebut. Karena ada juga beberapa tipe alumni peserta kursus yang memang secara khusus dia menggunakan sertifikat itu untuk merubah dirinya dalam rangka proses aktualisasi diri, misalkan berwirausaha. Karena untuk beberapa pelatihan kursus itu sertifikatnya itu bisa dijaminkan ke bank. Misalkan untuk sertifikat program wirausaha baru yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Tenaga Kerja, kemudian bekerja sama dengan LPK Yulita. Nah, si sertifikat hasil pelatihannya itu bisa dijaminkan ke Bank Madani dan uangnya itu dalam rangka untuk modal berwirausaha. Nah, sehingga kan kalau dilihat dari sisi pengaruh sertifikat sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Tapi ada juga yang memang peserta didik itu memiliki sertifikat, tapi karena dia tidak memiliki keinginan dan juga motivasi untuk memanfaatkan dan bekerja sesuai dengan keterampilan yang telah dilatihkan, maka sertifikatnya tidak berpengaruh secara signifikan. Mungkin sewaktu-waktu sertifikat itu bisa berpengaruh ketika dia mau melamar ke suatu pekerjaan kompetensi, misalkan mau melamar ke salon, mau melamar ke perusahaan skincare,
nanti kan ada riwayat hidup, kemudian ada juga portofolio. Nah, sertifikat itu bisa dilampirkan di sana sehingga nanti bisa menjadi pertimbangan dari HRD perusahaan untuk mempertimbangkan bahwasanya peserta pelamar ini memiliki kompetensi ini, kemudian perusahaan juga sedang membutuhkan, maka itu akan mempengaruhi kehidupannya begitu. Yang tadinya mungkin dia tidak diterima, bisa juga karena ada sertifikat itu dia bisa diterima begitu. Jadi berpengaruh atau tidaknya tergantung pada orang yang menggunakan. Ketika orang itu mau menggunakan pasti berpengaruh begitu. Mungkin dapat disimpulkan untuk pengaruh dari sertifikat itu sangat penting. Bila mungkin ada dua pandangan yang bisa saya simpulkan. Yang ke satu, kalau orangnya mungkin menggunakan sertifikat itu sebagai bahan untuk melanjutkan kerja atau misalkan akan dipergunakan untuk membuka usaha, mungkin kata tadi untuk dipergunakan usaha bisa diajukan ke bank untuk sebagai modal. Nah, terus untuk kerja mungkin dilihat dari prospek minat bakatnya, kemampuannya apa, mungkin ke perusahaan yang lebih ke arah kecantikan. Nah, untuk yang sebagian orang yang tidak mengerti mungkin akan dijadikan sebagai penghargaan saja. Mungkin sekian, saya kembali lagi kepada partner saya. Oke. Mungkin lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Kan di dalam pembelajaran tersebut pasti ada kendala ya. Nah, menurut aku sendiri selaku tutor yang sudah berpengalaman, ada gak sih kendala yang sering dialami kalau dalam mengajar warga belajarnya? Jika ada, salah satu contohnya itu apa? Untuk kendala yang dihadapi dari pelaksanaan program-program pelatihan, secara umum mungkin lebih kepada motivasi peserta didiknya. Nah, motivasi peserta didik itu biasanya karena pesertanya itu campuran, ada orang dewasa, kemudian ada juga yang usia sekolah. Nah, sehingga ada beberapa metode yang harus digunakan dalam proses pembelajaran penyampaian materinya. Karena kalau orang dewasa mungkin cepat jenuh kalau banyak teori, kemudian cepat malas, kemudian ada juga alasan-alasan lain yang menyebabkan dia tidak hadir, misalkan harus mengantar anaknya ke puskesmas atau menjaga anaknya di rumah dan sebagainya. Jadi beragam permasalahan itu kalau disimpulkan pada motivasi, karena motivasi itu berkaitan dengan kemauan kuat. Karena kalau misalkan ada peserta yang punya anak, katakanlah gitu, kemudian dia memiliki keinginan yang sangat kuat, saya ingin bisa, maka dia akan membawa anaknya ke sini gitu. Meskipun anaknya ditidurkan di depan ataupun ada yang mengasuh dan sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan ada juga peserta yang dia tidak memiliki kegiatan lain atau kesibukan lain, tapi karena memang motivasinya lemah, dia tidak hadir juga, atau ketika kesini hanya malas pulang lagi. Jadi kan kembali lagi kepada motivasi yang dapat disimpulkan lebih ke kemauan dia untuk kursus, untuk bisa seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya itu kan mungkin masalah dari dalam diri peserta gitu ya. Nah, untuk masalah selanjutnya dari kurikulum yang dipelajarkan mungkin, karena memang ketentuannya itu harus ada pemberian teori dulu di awal, kemudian ada praktek di pertengahan. Nah, menjadi kendala kalau misalkan kita terlalu banyak memberikan teori kepada peserta di awal, maka nanti peserta itu akan merasa jenuh dan mungkin merasa cepat bosan, sehingga dia akan tidak hadir dan sebagainya. Nah, sehingga biasanya di minggu ketiga, minggu kedua, kalau misalkan masih melaksanakan teori, nah si peserta itu biasanya akan berkurang. Satu minggu itu dia tidak full 6 hari hadir, paling 3 hari, 4 hari. Nah, cara LKP untuk mensiasatinya ada campuran. Di minggu pertama mungkin teori dulu, kemudian yang minggu keduanya ada campuran selang-seling lah begitu, untuk tetap menjaga, menstabilkan
semangat dari para mahasiswa itu sendiri yang ikut di program ini ataupun dari para peserta yang memang campuran, baik itu ibu-ibu, kemudian orang dewasa, anak-anak yang memang mengikuti program pelatihan di sini. Nah, kemudian masalah selanjutnya karena kita sudah berdiri lama, jadi setiap permasalahan itu juga sudah ada solusinya. Tinggal mungkin apabila ada permasalahan-permasalahan baru, itu biasanya karena memang ada fenomena baru juga, misalkan ada ketentuan untuk ujian dengan menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, itu kan fenomenanya baru sehingga kita belum mendapatkan gambaran untuk memecahkan masalah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman juga, kita juga mengupgrade diri, mengupgrade semua instruktur sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul karena memang perkembangan zaman dan juga teknologi itu mampu untuk diatasi. Jadi untuk kendala selama proses pembelajaran mungkin hanya terletak pada motivasi belajarnya saja, karena kita sulit mengatur kepribadian seseorang. Tidak mungkin LKP yang hanya melatih 1 bulan mampu untuk merubah watak karakter yang sudah terbentuk puluhan tahun dari seseorang tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dapat disimpulkan kendala selama kegiatan itu berlangsung, mungkin yang pertama dari motivasi warga belajarnya ya, kita itu tidak bisa memaksakan kemauan warga belajar tersebut karena warga belajarnya itu tidak semuanya di mudah-mudahan kita ada yang sudah punya anak, campuran. Ya. Jadi agak ada kesibukan di dalam rumah tangganya. Mungkin yang kedua dari kurikulumnya ya, dalam teorinya, dalam menyampaikan di kurikulum tersebut ada teori terlebih dahulu, terus ada praktek. Nah, dalam teorinya itu banyak warga belajar yang cepat bosan. Nah, mungkin yang ketiga itu dalam kemampuannya itu perkembangan zamannya. Ya, perkembangan teknologi. Ya. Jadi RKP tersebut mengupgrade diri Ya. dalam teknologinya atau dalam sarana-prasarananya. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap pendidikan masyarakat itu masih terbilang awam. Ada gak sih cara tertentu atau tips dari A sendiri untuk mengembangkan pendidikan masyarakat ke dunia yang lebih luas lagi? Ya, memang benar untuk pendidikan masyarakat itu masih awam di kalangan masyarakat, tapi masyarakatnya juga mungkin masyarakat umum ya begitu. Karena untuk masyarakat tertentu yang memang pernah mengenyam pendidikan, kemudian di alma maternya itu ada jurusan, pasti dia sudah mengetahui. Tapi secara umum memang masyarakat tidak kenal dengan jurusan pendidikan masyarakat, karena biasanya yang ada di benak masyarakat itu sederhana. Yang sering dia temui dalam bidang keilmuan biasanya ada jurusannya. Misalkan ketika ke pasar kan ayah model matematika, kemudian kan ayah ngitungnya di pasar teh. Kemudian lamun masyarakat ke perpustakaan ayah bahasa Indonesia, berarti ayah jurusan ayah bahasa Inggris berarti ayah. Tapi kan kalau jurusan pendidikan masyarakat agak sulit begitu, karena untuk SKB pun sanggar kegiatan belajar tidak semua pekerjanya ataupun pendidik itu dari jurusan pendidikan masyarakat, ada juga yang di luar. Nah, jadi untuk satu kota itu kan ada satu SKB. Nah, jadi wajar kalau memang pendidikan masyarakat itu belum tersosialisasikan alma maternya, karena memang masih jarang instansi resmi yang memang di dalamnya itu ya katakanlah mungkin 90% orang-orang penmas, masih jarang. Meskipun di tingkat kelurahan, kecamatan ada juga yang jurusan pendidikan masyarakat, misalkan jadi sekretaris desa ataupun jadi kepala desa, tapi kan tidak merata di setiap kelurahan dan desa menjadi seperti itu. Nah, artinya cara untuk mensosialisasikannya ya kita harus bercampur dan berbaur dengan masyarakat, dalam arti
artian program-program kita itu harus terlihat oleh masyarakat. Misalkan ada desa binaan di Golpinul misalkan. Nah dengan begitu dari berbagai kota orang akan mengetahui jurusan apa yang menaungi objek wisata ini. Oh, jurusan pendidikan masyarakat. Nah setelah itu kan universitasnya di mana gitu. Kemudian apa sih yang dibelajarkan di kelas pendidikan masyarakat itu, kok bisa memanajemen objek wisata sehingga berhasil. Nah dari sana kita harus mencontoh mungkin di berbagai kota, di berbagai daerah agar pendidikan masyarakat ini bisa tersosialisasi dan terinternalisasi dalam pemikiran masyarakat bahwasanya ada jurusan pendidikan masyarakat yang berpengaruh dan bisa mempengaruhi terhadap sendi-sendi kehidupan. Misalkan ada kepala desa dari jurusan pendidikan masyarakat, kemudian desanya itu lebih maju dari desa yang lain. Kan orang pasti bertanya, dia latar belakang pendidikannya apa? Pendidikan masyarakat. Oh, pantas berarti dia ahli dalam memanage masyarakat, dalam membuat program pelatihan dan sebagainya begitu. Jadi itulah yang harus diciptakan dan dicapai oleh semua elemen, baik dosen, kemudian mahasiswa, alumni. Karena ketika berbicara peran pendidikan masyarakat, semuanya terlibat, harus terlibat begitu. Kalau secara teknis yang terjun di lapangan itu mungkin para alumni, dalam artian mereka yang bekerja kemudian sesuai dengan keilmuannya pendidikan masyarakat, secara tidak langsung dia sudah mensosialisasikan alma maternya. Kemudian dosen juga begitu kepada mahasiswa, baik kepada mahasiswa baru ataupun kepada para mahasiswa lainnya, dan mahasiswa juga begitu kepada temannya. Pasti ketika satu kos atau satu tempat tinggal, hei kamu jurusan apa? Aku jurusan pendidikan masyarakat. Kayak jurusan oleh teteh, gimana fakultasnya? Naon diajarkeun, kan itu pertanyaan. Beda dengan kamu bertanya ke yang lain, kamu jurusan apa? Jurusan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Jadi kita udah punya bayangan, dia belajar bahasa Inggris. Kemudian apa jurusanmu? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Jadi dia tidak usah bertanya lagi jurusan apa itu, apa yang dibelajarkan, masuk fakultas apa. Tidak, karena memang sudah umum informasinya. Tapi kalau kita menginformasikan kepada orang, kita harus menyuruh, karena pendidikan masyarakat itu belum terinformasikan secara umum, baru secara khusus saja. Apa jurusanmu? Pendidikan masyarakat. Orang akan bertanya lagi, apa sih yang diajarkan, masuk fakultas apa, kemudian nanti setelah lulus jadi apa misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak muncul di jawaban jurusan lain, tapi muncul di jurusan kita seperti itu. Baik, terima kasih ya. Jadi dapat simpulkan bahwa tips ini itu untuk mengembangkan pendidikan masyarakat di dunia yang luas lagi itu mungkin yang pertama masyarakat lagi ya dengan masyarakat, terus mensosialisasikannya lagi lewat program pekerjaan. Mungkin selanjutnya pertanyaan yang terakhir atau yang terakhir bisa enggak? Ya, mungkin tadi sudah membahas tentang instruktur serta terhadap pandangan pendidikan masyarakat, pandangan masyarakat terhadap pendidikan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya mungkin lebih ke evaluasi sebagai instruktur dari A sendiri untuk program pendidikan masyarakat itu seperti apa? Untuk instruktur dari mungkin berbeda ya antara program yang diciptakan oleh jurusan pendidikan masyarakat dengan program di lembaga kursus. Berbeda dalam artian kalau misalkan untuk program-program yang dilaksanakan oleh jurusan pendidikan masyarakat, untuk sarannya mungkin lebih kepada memberikan pengalaman teknis kepada para mahasiswa, mulai dari membuat sebuah perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan. Jadi kalau di kampus atau di kelas mungkin mahasiswa itu sudah paham tentang bagaimana cara memanajemen sebuah program.
menuangkan dalam sebuah proposal ataupun sebuah laporan, tapi ajarkan juga atau fasilitasi juga mereka agar mereka itu mampu untuk menyelenggarakan sebuah program yang memang mereka itu terlibat langsung untuk mengimplementasikan keilmuannya atau merealisasikan apa yang ia tulis dalam proposal dari tadinya itu dunia ide menjadi dunia nyata. Karena biasanya mungkin dari tahap awal ada perekrutan peserta, mungkin peserta dapat menjelaskan panjang lebar mengenai strategi bagaimana untuk mendapatkan peserta, merayu peserta dan sebagainya. Tapi itu hasilnya akan nol besar apabila ketika implementasi peserta didik atau mahasiswa yang menulis panjang lebar di makalahnya itu tidak dapat peserta satupun ketika ingin melaksanakan program. Jadi di kelas dia ahli dalam menyampaikan caranya, strateginya begini-begini supaya dapat 50 orang harus begini, menggunakan metode keluarga, pendekatan kelurahan dan sebagainya. Tapi ketika sudah dipraktekkan, satupun tidak ada yang mau menjadi peserta. Artinya kan ada gap, ada perbedaan antara teori dengan kenyataan. Nah, oleh karenanya bagus juga apabila pendidikan masyarakat itu menambah lagi ruang-ruang untuk para peserta didiknya itu mengimplementasikan keilmuannya di kelas, kemudian merealisasikan dari keilmuannya tersebut itu di lapangan, yaitu khususnya di lembaga-lembaga kursus, di PKBM ataupun di masyarakat, sehingga peserta didik itu bisa memahami apa yang ia pikirkan itu apakah sesuai dengan realitanya. Nah, setelah dia memahami itu, maka dia tidak akan gugup dan gagap ketika menghadapi sebuah kehidupan realita. Karena biasanya dunia kampus dengan dunia luar kampus itu banyak sekali perbedaannya. Kalau di kampus itu kita diajarkan ini, kalau di luar kampus yang dituntut itu adalah keterampilan teknis. Jadi bukan hanya menjelaskan saja bagaimana strategi marketing yang bagus, tapi pertanyaannya dapat berapa konsumen kamu hari ini, kemudian bagaimana strategi yang akan kamu lakukan, kira-kira besok kamu dapat berapa orang. Jadi dia tidak akan bertanya teori apa yang kamu gunakan dalam mendapatkan peserta atau mendapatkan konsumen, atau bahkan coba tuliskan teorinya. Tidak. Jadi pekerjaanmu akan menuntut kamu untuk berapa orang atau berapa tingkat ketercapaian dari tugas yang kami berikan kepadamu, begitu. Jadi harus peserta didik itu mendapatkan keterampilan teknis di lapangan sehingga mampu mengimbangi keterampilan ilmiah yang didapatkan di kampus. Jadi ada perpaduan, ada kolaborasi. Mungkin disesuaikan juga dengan kurikulum Merdeka Belajar, itu kan bagus. Ya, mungkin dapat disimpulkan untuk evaluasi terhadap pendidikan masyarakat sendiri, mungkin harus adanya program lebih ke keterampilan teknis ya. Terhadap lapangan, agar nanti mungkin mahasiswa kalau di lapangan itu lebih ada bekal dan bisa menyesuaikan apa yang dapat menyesuaikan dengan ilmu yang mereka dapat, agar harapan yang terimplementasi bisa sesuai gitu mungkin. Iya. Ya. Mungkin sekian wawancara yang dapat kami berikan. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Ayuda sebagai narasumber kami, dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada partner kita berdua kali ini yang telah menggali informasi dari narasumber kita kali ini. Oke nih, barangkali dari teman-teman dari belakang layar mau ada yang ditanyakan, boleh? Ada. Apa nih? Izin bertanya ya untuk Ayuda. Ya. Kan tadi kita ngebahas tentang prospek kerja lulusan Penmas ya. Ya. Ini mas sebagai motivasi ya untuk lulusan Penmas yang akan datang. Kan tadi sibuk di BPS, TBM, sampai AKP. Berapa sih rata-rata penghasilan yang dihasilkan di lulusan Penmas yang bekerja di lembaga tersebut? Biar ada motivasi gitu. Berapa kira-kira? Untuk
rata-rata penghasilan mungkin tidak bisa spesifik semua sama gitu ya. Hanya saja mungkin untuk beberapa instansi ada yang itu kan biasanya UMR begitu ya. Untuk di BPS mungkin di atas 3, kemudian kalau di lembaga kursus bisa di atas 1 juta juga. Kemudian kalau di yang lainnya mungkin lebih kepada pengabdian-pengabdiannya. Jadi ada benefitnya, kemudian ada juga kita itu hanya untuk mengaktualisasikan diri saja. Jadi untuk rata-rata mungkin peserta ataupun alumni pendidikan masyarakat yang sudah bekerja, dalam artian usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Kalau kerja keras ya mungkin nanti penghasilannya juga lebih banyak. Yang mungkin 3.500.000, 4 juta itu mungkin yang masih kaditu-kaditu neneangan peluang. Tapi kalau yang mungkin dia sudah bekerja di sebuah instansi, bekerja tetap dan sebagainya, selain ada gaji pokok, ada juga mungkin tunjangan-tunjangan. Seperti di SKB itu kan sistemnya P3K. Jadi dia 5 tahun ke depan dia sudah jom-jom dan aman misalkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah tinggal dia mencari sampingannya yang mungkin bisa dapat 5 juta dan sebagainya. Itu untuk yang sudah bekerja di lembaga formal dan memiliki SK, artinya dia sudah menjadi pekerja yang tetap. Jadi untuk untuk lulusan Permas harus semangat juga, karena mungkin untuk yang mau menghasilkan puluhan juta, ratusan juta juga per tahun ada. Seperti misalkan Arehan, beliau kan selain di LKP juga mendirikan usaha, itu penghasilannya bisa puluhan juta. Karena memang untuk beberapa tahun ini pendidikan masyarakat itu prospek lulusannya itu ditambah dengan kewirausahaan, sehingga dengan wirausaha itu tidak bisa dibatas, mau penghasilan berapapun, mau miliaran, mau ratusan, itu tergantung dari kapasitas dan kapabilitas orang dalam memanajemen usahanya. Kan begitu. Kalau mau cepat kaya, ya jurusan Permas harus berwirausaha. Kalau mau mengabdikan diri, kemudian awet muda, ya menjadi guru, jadi tutor, begitu ya. Karena kan kalau berwirausaha itu ada tantangannya juga, sieun rugi kan. Kalau sieun rugi meureun pikiran moal tenang, moal bisa sare. Jadi kan cepat keriput, cepat tua. Atau kalau ketipu kan amak-amakan. Nah, kalau kita jadi instruktur kan enjoy, memberikan sesediaan yang peserta, gonta-ganti peserta ganti tapi wajah kita tetap baru kan begitu ya. Nah, peserta baru. Nah, jadi tergantung kita mau yang besar atau yang kecil, yang sederhana, yang penting mungkin keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, baik, terima kasih. Apakah jawabannya cukup puas? Puas sekali. Iya. Oke nih, sebelum ditutup, barangkali dari narasumber kita kali ini ada konklusi mengenai motivasi atau apa saja terkait dengan pendidikan masyarakat. Ya, ada motivasi mungkin untuk rekan-rekan semuanya. Jadi dalam hidup itu ada 3 hal yang minimal harus kamu dapatkan. Yang pertama itu adalah kemauan. Itu adalah harga mutlak yang harus kita miliki, karena dengan kemauan kita bisa menggapai cita-cita apapun yang kita inginkan. Kemudian ada kemampuan atau kompetensi dan juga keahlian yang harus kita miliki, sehingga kompetensi itu bisa kita tukar dengan nilai materi atau nilai penghargaan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada kepercayaan dari orang lain. Jadi sehebat apapun, sekuat apapun, semandiri apapun, ketika kita tidak memiliki kepercayaan dari orang lain, maka itu akan sia-sia. Karena setiap kita bisnis, kita tidak akan memiliki partner karena tidak dipercaya. Kemudian setiap kita ingin merintis usaha, tidak ada yang percaya. Itu kan sia-sia saja. Kemauan sudah ada tapi tidak ada orang yang percaya, itu kan sia-sia. Jadi ketiganya itu harus berkolaborasi. Nah, meskipun misalkan DDRC tidak memiliki kemampuan, dalam artian misalkan tidak punya uang tapi ingin punya salon yang besar misalkan. Kemudian ada AA yang di sini punya uang, kemudian percaya kepada Arsi. Saya emang percaya kepada Arsi karena dia orangnya terampil, kemudian amanah,
mengemban amanah dengan baik, maka dikasihlah uang misalkan tiba-tiba. Itu kan sebuah anugerah. Artinya arsi ini sudah memiliki kemauan, kemampuan, dan juga kepercayaan. Meskipun dia tidak memiliki uang, tidak memiliki modal, tapi kan ada orang yang percaya. Begitu ya. Jadi 3 hal tersebut itu harus dipedomani dan berusaha untuk dicapai dan didapatkan agar kita itu bisa lebih mudah dan lebih cepat dalam proses aktualisasi diri dan mengembangkan diri sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan juga keluarga kita tentunya masing-masingnya. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan itu bisa menjadi nilai ilmu, nilai ibadah, dan juga nilai rupiah gitu ya. Meskipun tidak setiap yang kita lakukan harus bernilai rupiah, tapi mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa didapatkan dengan halalan thayyiban begitu. Terima kasih, mangga dikembalikan lagi. Baik, terima kasih. Nah, dari kesimpulan dari narasumber kita kali ini mengenai motivasi dari lulusan pendidikan masyarakat itu tentunya ada 3 hal. Yang pertama ada kemauan, yang kedua ada kemampuan atau keahlian, dan yang ketiga ada kepercayaan. Nah, mungkin demikian podcast dari Sabta Nawasena ini kali ini. Saya Hestia Wandasari sebagai MC dari podcast Sabta Nawasena pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.